Shalom, selamat datang di artikel View. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Ariel Wibowo, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk teman pekerja yang jauh perantau dalam negeri atau di luar negeri, yang jauh dari keluarganya seperti admin, semoga kalian semuanya dilindungi dan diselamatkan dalam pekerjaan masing-masing. Dan untuk sahabatku yang bersama keluarganya, semoga kalian sehat selalu dalam lindungannya. Amin. Episode 109, kisah seorang CEO muda yang berpura-pura culun. Setelah mengatur pekerjaan dan tempat tinggal Melanie, telepon Ariel berdering pada waktu yang tepat, dan ledakan panggilan si imut kecil yang tak terkalahkan. Ariel mengerutkan dahinya. Melihat nama di telepon, Ariel langsung pergi dengan mobil kecil. Apartemen lift kelas atas, tetapi tidak semua orang tinggal di sini. Aisyah punya banyak pacar, tapi tempat ini tidak semua orang bisa masuk ke tempat ini. Tidak ada orang yang pernah ke sana, dan Ariel adalah yang pertama. Setelah menunggu Aisyah di gerbang, Ariel tiba dan Aisyah tidak menyukainya, dan langsung duduk di kursi belakang mobil kecil untuk menunjukkan jalan kepada Ariel. Ariel sedikit terkejut bahwa wanita seperti itu mau masuk mobil kecil tanpa meremehkan. Karena Ariel telah melihat terlalu banyak wanita pemuja uang, dan wanita tertua dari keluarga kaya sering memiliki visi yang tinggi. Belum lagi mobil kecil, bahkan jika itu adalah mobil yang lebih kecil, mereka tidak meremehkannya. Ini rumahku, bagaimana? Ketika saya datang ke rumah, mainan berbulu dan dekorasi merah muda di ruangan itu penuh dengan hati anak perempuan. Ariel tentu saja tidak bisa menerima gaya dekorasi ini, tetapi untuk seorang gadis seperti Aisyah, itu bukan hal yang aneh. Apakah kamu tinggal di sini? Ariel bertanya. Tentu saja tidak. Ini adalah markas rahasia pacarku. Biarkan aku memberitahumu sebuah rahasia. Kamu adalah pria pertama yang masuk di sini, kata Aisyah sambil tersenyum. Ariel tidak memiliki rasa hormat, tetapi mengerutkan kening. Nicholas orang tua itu. Bahkan jika Anda ingin menggunakan Aisyah untuk lebih dekat denganku, Anda tidak perlu melakukan investasi yang begitu besar, bukan? Ini juga alasan mengapa Ariel setuju untuk datang makan malam, karena menurutnya, Nicholas harus berada di atas orang terkaya. Sementara dia ingin memenangkan keluarga Nicholas, yang telah melihat keahliannya, harus memiliki hal yang sama, dan ide. Tapi sekarang sepertinya itu salah paham. Kamu duduk dulu, aku akan memasak, kata Aisyah. Apakah ini benar-benar kamu yang memasak? Ariel menatap Aisyah dengan heran. Bukankah ini rumor biasa? Tentu saja, apakah aku terlihat bercanda denganmu? Setelah berbicara, Aisyah berjalan ke dapur. Ariel berjalan ke pintu dan mengetuk beberapa kali. Cara dia memotong sayuran benar-benar mengesankan, tidak seperti sikap yang seharusnya dimiliki Nona Aisyah. Pergi dan istirahat, mengapa melihatku? Apakah itu karena aku cantik? Aisyah menoleh. Dia tersenyum pada Ariel. Dia memang sangat cantik, dan memang benar bahwa Kauri tidak dapat dibandingkan dengannya, terutama antusiasmenya yang hidup, yang membuat Ariel merasa seperti dia beberapa tahun lebih muda. Duduk di ruang tamu, setelah beberapa saat, suara memasak sayuran terdengar di dapur, diikuti oleh aromanya. Ini membuat Ariel gelisah. Dia bisa memotong sayuran dan berpura-pura, dia benar-benar tahu cara memasak, bagaimana mungkin? Ariel pergi ke dapur dan melihat gerakan terampil Aisyah tercengang. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan dengan santai Nona Aisyah, dia benar-benar tahu cara memasak dengan satu tangan. Sungguh linglung, apakah aneh aku bisa memasak dengan uang di keluargaku? Aisyah berkata sambil tersenyum. Ini benar-benar langka, kata Ariel tanpa malu-malu, dengan keluarga kaya seperti keluarga Nicholas, dan Nicholas menganggapnya sebagai permata di telapak tangannya. Menurut pendapat Ariel, dia harus menjadi tipe orang yang tidak pernah disentuh matahari dengan jari-jarinya. Wanita itu sangat murni. Kakek saya mengajari saya sejak usia muda bahwa memiliki uang dalam keluarga tidak ada hubungannya dengan kemampuan seseorang.
Keinginan seseorang untuk menjadi luar biasa tidak tercermin dalam uang, kata Aisyah. Nilainya cukup benar. Tampaknya kakekmu yang menyayangimu tidak mengubahmu menjadi putri yang kejam dan manja, kata Ariel. Tentu saja. Aisyah mengangkat kepalanya dan berkata dengan bangga. Kamu tidak bisa menyombongkan diri. Ariel tertawa. Kamu seharusnya senang dipuji, apakah aku masih terlihat menangis? Balas Aisyah. Ariel merasa bahwa dia pasti akan menderita berdebat dengan gadis kecil ini, jadi dia kembali ke ruang tamu. Dalam setengah jam, 4 hidangan dan 1 sup ada di atas meja, dan rasanya sangat enak, menunjukkan bahwa keterampilan memasak anak gadis ini sangat bagus sehingga Ariel tidak bisa berhenti makan, dan Aisyah menatapnya. Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu tidak memakannya? Apakah kamu meracuniku? Ariel bertanya pada Aisyah dengan heran. Apakah kamu melupakan sesuatu? Aisyah berkata dengan marah. Cuci tanganmu. Kamu idiot, kamu sudah setuju di rumah sakit bahwa aku memasak makanan lezat, jadi kamu harus memujiku. Aisyah berkata dengan cemberut. Ariel hampir lupa. Apakah gadis ini menunggu untuk dipuji makanya dia tidak makan? Oke, bagaimana kamu ingin aku memujimu? Tentu saja aku cantik dan imut, dan aku memiliki sosok yang bagus, kata Aisyah tanpa ragu. Tapi apa hubungannya ini dengan memasak? Apakah ini penting? Kamu tetap berjanji padaku. Kalau tidak, jangan memakannya. Aisyah mencoba meraih sendok di tangan Ariel. Ariel berbalik dan agak diam, dan berkata, baiklah, kamu cantik, imut, dan dalam kondisi yang baik. Kamu bisa memasak dengan enak. Kamu adalah wanita paling kuat di dunia. Apakah aku lebih kuat dari Kauri? Aisyah berkedip dan menatap Ariel dengan penuh harapan. Tentu saja tidak, Ariel berkata tanpa ragu-ragu. Aisyah mengerutkan hidungnya karena tidak puas dan menundukkan kepalanya untuk makan. Tugasmu mencuci piring, Aisyah berkata kepada Ariel. Ariel secara alami melakukan bagiannya. Lagi pula, Aisyah juga masak buat dia sudah kasih muka cukup, kok masih bisa cuci piring. Setelah mengemas semuanya, Ariel melihat waktu, dan sudah hampir waktunya untuk pergi. Lagi pula, seorang pria dan seorang wanita tinggal di kamar yang sama. Dia adalah bajingan yang terkenal, tetapi dia tidak bisa merusak Aisyah. Dan dia masih gadis kecil. Bagaimana kalau kamu memainkan lagu untukku, sebagai pembayaran atas kebaikanku karena memasak untukmu? Aisyah berkata kepada Ariel. Apakah kamu tidak memasak untuk membalas budiku? Mengapa kamu ingin aku membalas budimu lagi? Ariel merasa tidak bisa dijelaskan. Kebaikan saya lebih besar dari Anda, jadi Anda harus membalas saya lagi. Meskipun Aisyah melihat bahwa punggung Ariel dan Pangeran Piano itu sangat mirip, dia tidak 100% yakin bahwa mereka adalah orang yang sama, banyak seperti itu, dan bahkan piano dibeli hari ini. Alasan dengan wanita itu mencari mati. Ariel, yang mengetahui hal ini, duduk di depan piano, memainkan piano dengan kedua tangan, dan bertanya kepada Aisyah, bagaimana kamu tahu bahwa saya bisa bermain piano? Saya hanya tahu. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aisyah tidak sabar menunggu Pangeran Piano seperti komet dalam sekejap, dan tidak ada berita sejak itu, dan dia dapat dilihat lagi pada saat ini. Aisyah sangat bersemangat, jika bukan karena menahan diri, dia tidak bisa menahan untuk melambaikan tangannya. Baik, Ariel tersenyum. Suara pianonya merdu. Aisyah melihat Ariel dari sudut yang sama dengan video. Video itu diputar tanpa suara di telepon. Itu persis sama, dan tidak ada penyimpangan. Dia benar-benar Pangeran Piano. Berpikir bahwa Aisyah tidak ingin memikirkan makanan, hanya untuk melihatnya, tetapi tidak menyangka bahwa nasib akan begitu indah sehingga mereka akan bertemu di aula seni bela diri. Aisyah merasa bahwa ini adalah kesempatan yang diberikan kepadanya oleh Tuhan, dan bahkan jika dia sudah menikah sekarang, dia harus memanfaatkan kesempatan ini. Lagi pula, di mata keluarga Wijaya, dia hanya sia-sia, tetapi akan berbeda ketika dia tiba di keluarga Nicholas.
Ketika suara piano berakhir, Ariel berdiri dan melihat bahwa Aisyah sedang menatapnya dengan mata kabur. "Ada apa denganmu?" Ariel bertanya. Aisyah sadar kembali dan berkata dengan cepat, "Saya tidak berharap Anda menjadi begitu baik dalam bermain piano. Saya telah membuat kesepakatan dengan Anda sebagai teman." Mampu berteman dengan Aisyah adalah kabar baik bagi Ariel, jadi dia juga tidak menolak. "Aku harus pulang. Lain kali aku punya kesempatan, aku akan menunjukkan kepadamu keterampilan memasakku, tetapi kamu harus memanggil kakekmu," kata Ariel. "Oke." Aisyah membawa Ariel ke pintu lift. Ketika Aisyah sedang menunggu lift, dia berharap lift akan segera tiba, tetapi hari ini dia berharap waktu bisa berlalu sedikit lebih lambat. Tapi tidak peduli seberapa lambat itu akan tiba. "Ada kejutan besar menunggumu besok," Aisyah berkata ketika Ariel masuk ke lift dan pintunya akan ditutup. Bersambung.